banget. Ngomong-ngomong si Mario kemana nih? Hah? Mario? Tahu tadi katanya dia mulus. Aduh. Mulus kayak kebanyakan makan kali nggak ngerti. Sembarangan kali dia makannya salah tuh. Orang makan makanan malah makan paku payung. Habis kemarin dia ke toko bangunan, terus pesan paku dong, begitu. Terus ditanya kan, pakunya dibungkus. Kata Mario, makan sini. Makanya toko bangunan bilang nggak dibungkus, makan sini ya dicemil. Cemil di situ. Tapi kalau Pace nih, Cek, di rumah makannya apa, Cek? Paku juga nggak? Bangku, bangku. Tapi kayaknya dia kalau ngeliat dari jenggotnya sih pemakan daging ya. Lu doyan daging nggak? Nggak suka. Daging merah nggak suka? Nggak suka. Lebih suka ikan sih. Lebih suka ikan, bagus. Ale nih. Tapi kalau lu suka daging atau mungkin teman-teman lu pengen daging, lu bisa cari aja di cari aja jodoh di situs penggemar daging. Jadi lu kalau misalnya nih, kalau yang suka makan daging, itu bisa jadi ketemu jodohnya sih dari penggemar Dari makan penggemar sama-sama makan daging. Jadi kalau misalnya lu gemar banget makan daging, bisa ikutan di situs jodoh penggemar daging. Penggemar daging. Siapa tahu lu ketemu jodohnya di situ. Sama-sama makan daging. Makan daging gitu. Iya, sama makan daging. Ini kocak banget. Ini situs perjodohan khusus penggemar daging. Lucu banget ini ya. Ini ada aplikasinya bahkan ya untuk cari pasangan untuk kaum penyuka bacon atau olahan daging yang diasinkan dan dikeringkan. Aplikasi ini bernama Sizzle. Sizzle. Jadi kalau di sana orang taunya bacon. Kalau di sini dendeng ya. Jadi nanti setelah masuk sana daftar, nanti akan ada pertanyaan di situ dengan fitur GPS. Aplikasi akan mencarikan sesama penyuka bacon di daerah lokal maupun internasional. Dia langsung nyari tuh GPS-nya tuh. Oh, daerah sini nih ada penyuka daging gitu. Kalau belok Pace enggak deh, dia penyuka ikan. Gue sukanya sesama penyuka daging gitu. Jadi langsung dicari, di search langsung sama dia. Ini mirip banget dengan Tinder. Pengguna juga bisa me-like foto pengguna lain. Tuh kan, makanya jangan makan paku. Ih, ampun gua makan paku. Kenapa sih tiba-tiba Habis makan gua makan daging mentah. Oh, aduh Mario, daging mentah kok dimakan sih? Kan enak, gua pikir fresh gitu dagingnya. Yang nempel apa yang udah di luar? Kalau nempel susah dong makanannya, Andre. Mau disiasatin dari tapi gue pernah loh makan daging mentah juga. Ya kan, enak kan? Enak banget. Kenapa sakit perut Tapi ya? harus yang fresh, mungkin nggak Mungkin nggak fresh itu. Mungkin itu daging udah 2 tahun. Gini geli banget. Amat deh. Itu kayak bajunya siapa tuh, lu pernah dari daging? Udah Oh tuh, kelamaan Lady kecil, Gaga udah kali. seafood. Mungkin gua makan si Ari daging kali ya. Nah, ini gara-gara Mario makan daging mentah seperti ini, Tapi kita lu kan tanya aja nih. penggemar daging juga kan, steak Suka gitu-itu. banget, kan Tapi itu kan pernah sehat. Iya. Gue tuh udah pernah nyobain waktu itu pas lagi jalan-jalan deh, ada di bagian Eropa sana makan daging mentah, ada di restoran, sebenarnya restoran Vietnam sih. Dia cuma nyediain daging mentah yang merah, daging merah yang fresh kali ya. Terus dikasih jeruk nipis. Oh iya, jeruk nipis. Tapi itu enak banget. Emang enak banget itu, benar-benar. Tadi pertama pas Carpaccio gitu kalau di Itali. pertama ngeliat geli gitu. Iya. Masa sih, cobain dulu, coba dikit, pas cobain enak banget. Akhirnya kita makan Tapi banyak. ngomong-ngomong Cuman sebenarnya nggak apa-apa kok kalau makan daging mentah itu. Nggak apa-apa. Malahan bagus karena, tapi ya gitu lagi-lagi memang harus ada resiko bersih banget, harus Iya, benar cara betul. motongnya gitu-gitu. Betul. Daging ngumpul bahasa Inggrisnya apa? Daging ngumpul. Meet together. Meet together ketemu bareng-bareng. Bareng-bareng kan ngumpul, Pak. Daging ngumpul itu Apa? bahasa Inggrisnya Thailand. Daging ngumpul bukan itu bahasa Inggrisnya. Meeting. Oh iya benar. Meeting. Meeting. Nah, tapi Kita ini Thailand. penggemar daging ya, ini ada sensasi unik, panggang daging tapi pakai lahar. Aduh, lebay ya. Ini juru masak asal Inggris namanya Sam Bompes itu membuat lahar panas buatan. Oh, lahar panas buatan. Suhunya lebih dari 1480 derajat. Tapi lumayan ya, Bro. Wah. Coba kita lihat ya tayangannya, ada VT-nya ya. Ini lahar yang dibuat ya, bukan lahar dari. Wih, kayak Melepuh. mau bikin besi tau gak sih? Gimana cara itu alatnya ya? Dia bikin alatnya pokoknya ini. Oh dia di pabrik kali ya? Oh, di pabrik Terus nih. dia bakar stick di situ. Iya. Oh my god. Idenya bagus juga sih. Jadi si Buat lunch, profesor, buat break lunch gitu kali habis kerja. dia pokoknya ngotak-ngatik tungku perunggu bekas agar mampu menahan panas lahar buatan. Jadi benda itu diperoleh di Kanada dengan harga yang hampir 33 juta. Langsung bakar tuh, langsung bakar. Cepet tuh pas itu. Daripada dia harus nyari gunung berlahar ya untuk masak daging, jadi dia bikin loh lahar buatan. Ini gokil ya. Sosis. Aduh.
juga nih Tapi idenya. enak tuh, cepet tuh. Cepet jadinya sih. Tuh kan langsung jadi tuh. Cuman berapa? Tapi 2 nggak menit gosong kali. apa ya? Gosong-gosong dikit sih enak sih sebenarnya. Iya ya. Well Agak done ini. kriuk-kriuk gitu. Very well kayaknya. Wih, sampai hitam itu dagingnya. Very lahar. Rasanya gimana ya? Rasanya lahar. Gimana ya nggak sekarang? Untung lahar buatan. Saya nggak pernah makan lahar. Oke, cara unik untuk memasak daging ya, pakai lahar. Oke, nah tadi kita janji mau telepon ahli gizi. Sekarang sudah terhubung ya dengan Jensen. Pak Jensen. Ini langganan kita nih. Ya, oke banget. Ini tahu banget semuanya nih pokoknya sampai Pak Jensen. Halo. Halo. Apa kabar? Apa kabar? Selamat pagi. Pagi ya. Iya, Pak Jensen. Agak mendung ya. Mendung dan hujan di sini Pak Jensen. Tuh kelihatan tuh, lihat tuh hujan tuh di jendela kita. Oh, Oh gitu. enggak ya Ada apa nih, jendela Mas kita? Kenapa Pak Jensen? Ada apa nih? Ada syuting. Kebetulan teman saya nih, Mario Lawalata. Halo Pak. Habis makan daging. Habis makan daging, terus Iya. katanya mulutnya mules-mules nih. Dia apa sih namanya rare ya? Iya benar. Daging mentah gitu Daging Pak. mentah, daging mentah. Gitu, dimasaknya sticknya rare banget. Sudah daging mentah tuh dikonsumsi aman nggak sih, Pak Jensen? Jadi begini, yang perlu diketahui bahwa makanan atau daging yang mentah itu bisa gampang terkontaminasi bakteri. Oke. Jadi kalau misalnya seperti restoran Jepang atau daging-daging yang dimasak dengan rare yang kurang matang, itu otomatis bisa terkontaminasi bakteri. Oke. Jadi kalau misalnya biasanya kalau penanganannya kurang baik, itu otomatis pasti ada bakterinya. Makanya kebanyakan restoran-restoran Jepang itu memiliki quality control yang baik. Nah, kenapa masakan daging itu harus dimasak? Itu untuk mematikan bakterinya. Untuk mematikan bakterinya. Katanya daging setengah mateng juga kurang baik kan katanya. kalau Sebenarnya setengah kurang mateng. baik itu karena banyak patogen bakteri. atau bakteri-bakteri yang tercemar di saat pemotongan, penyimpanan. Iya. Jadi sebenarnya kalau misalnya dia cara pemotongannya, cara masaknya benar-benar steril dan lain-lain sebenarnya Bagus. oke Masih bisa aja. dibilang tetap ada resiko untuk Resikonya masih keracunan tetap ada. makanan. Oke. Jadi Jadi lebih baik kalau sudah dimasak ya? betul. Oh. Selain lebih gampang dicerna oleh tubuh, Mm-mm. makanan yang sudah matang itu juga terbebas dari bakteri-bakteri tersebut. Itu tidak terbatas, maksudnya kan yang kita bicarakan sedang daging merah, ikan pun kalau mentah juga. Iya betul, sama aja. Sama. Tapi biasanya suka nih kalau orang masak-masak daging, suka dikasih kayak lemon Lemon atau itu. jeruk nipis Nah. ya. Enggak mematikan bakterinya, Mas. Oh itu malah nggak tidak. mematikan materi? Malah Betul, dia karena kesenangan hanya bisa dikasih asam. dimatikan dengan dimasak, dipanaskan. Jadi kalau dipanaskan. misalnya sudah di atas 70 derajat, itu baru bakterinya mati. Jadi Jadi kalau misalnya dibilang, oh ini restoran makanan mentahnya sangat aman, atau misalnya dibilang diklaim tidak akan keracunan, itu pasti ada resiko akan untuk keracunan. Resikonya tetap ada. Kembali lagi ke Jadi- pilihan kita ya, mau Jadi makan kalau atau enggak. biasanya, kok ada saya sama keluarga saya pergi makan misalnya, tapi kakak saya keracunan, saya kok enggak, padahal kita sama-sama makan daging mentah. Makan yang sama. Jadi Tapi lebih kembali sehat lagi nggak kalau ketahanan daging mentah tubuh. itu? Ketahanan tubuhnya. Ketahanan Jadi kalau tubuhnya misalnya lagi kurang sehat, dia gampang keracunan makan. Kalau dia masih fit, jadi otomatis tidak keracunan makan juga. Jadi antibodinya melawan bakterinya. Melawan bakterinya. Ya, ini pertanyaan dari Mario, lebih sehat gak sih kayak ikan mentah gitu Iya, katanya daging kan mentah. apa Ah. vitaminnya? Kayaknya lebih fresh gitu. gitu. Tahu nggak kalau untuk dengan kita mengonsumsi daging kan kita mencari proteinnya. Ya. Jadi sebenarnya dengan diproses seperti dimasak itu tidak merusak kandungan gizinya. Oh, oke. Justru dengan dimasak itu menghindarkan dari keracunan makanan. Oke. Oke, terima kasih Ya, Pak Jensen Terima nih kasih, ngobrol-ngobrol pagi ini. Pak Terima kasih. Jensen. Wah, jadi tahu kita sekarang. Jadi mungkin daya tahan tubuh gue nggak bagus, nggak lagi bagus. kecapean kali, Kecapean. jadi sakit ya. Jadi dipanaskan 70 derajat baru bakterinya mati. Oke. Ternyata mau pakai wasabi kek, Miyabi wakiki kek, kek, wanabi, apa, bisa. nggak bisa. Nggak ngaruh, Atau ya. kalau mau cepat, taruh dagingnya panas-panasin aja. Iya, lo apa gitu ya. Kan kesel kan jadi. Udah kesel, udah panas deh, Panas, baru dimakan. Oke. Oke, itu idenya bagus juga. Jangan dicontoh ya. Tapi mungkin kalau nggak
nggak doyan daging merah, coba mungkin burger, suka burger? Suka. Coba ini burger daging lalat. Wah, nggak ada yang lain. Gimana sih? Berapa banyak lalatnya sih? Geli, gua sih ya. Ini masyarakat Afrika di sekitar Danau Victoria memanfaatkan lalat yang meningkat tiap musim hujan. Mereka akan menangkap lalat-lalat menggunakan panci atau wajan. Mereka akan menjadikan lalat-lalat itu daging burger berwarna hitam. Ribu tuh. Setiap daging burger itu mengandung sekitar 500.000 lalat. Oh my God! Ini menjijikan ya, tapi ternyata katanya mengandung protein yang tinggi, melebihi dari daging biasa dan menjadi makanan favorit penduduk setempat. Burger lalat. Itu kan di Afrika. Kita di sini masih bisa makan protein yang lain, ya udahlah. Iya. Protein lain masih banyak. Agak susah yang nangkep lalatnya juga capek kayaknya. Tadi udah repot. Lalatnya banyak banget. Iya, 500.000. Satu burger Mungkin itu gini kali 500.000 daripada, lalat. ini lalat nggak hilang-hilang, nempel di dengkul, nempel di sini kan. Gua makan juga tadi. Minder kan? Males deh gue ke situ deh. Daripada gue dimakan. Daripada gua dimakan, salah satu tindakan bagus juga tuh untuk memberantas lalat. Iya, makanya nanti kita lagi mau mencanangkan ekspor lalat ke sana. Tapi ngomong soal lalat dan juga teknologi, ya, itu ada hubungannya loh. Apa tuh? Teknologi sekarang semakin canggih. Kita bisa mempunyai smartphone, begitu bunyi, atau alarm, begitu bunyi, itu baunya bau lalat. Geli banget. Macam-macam, aromanya macam-macam. Aromanya macam-macam. Kalau alarm kan ada alarm macam-macam kan. Bangunin sampai keluar tangan buat digaplok. gitu, Ada alarm yang pakai air. Kalau ini alarm aroma. Aroma Kalau minta kita bau lalat. bau lalat. Atau bau daging. Aroma daging ada. Bisa keluar di situ aromanya. Hebat banget ini. Ini produsen daging ternama bernama Oscar Mayer telah menciptakan sebuah adaptor yang melepaskan aroma daging asap goreng sebagai alarm di smartphone. Caranya tinggal colokin saja adaptor ke smartphone dan setting waktu yang ditentukan. Nanti alarmnya akan berbunyi sekaligus mengeluarkan bau daging asap goreng. Nggak bangun itu mah. Enak mimpi tuh, mimpi makan. Mungkin maksudnya dia begitu gini bau asap gitu pikir wah ada yang kebakaran nih gitu, jadi kebangun. Iya. Atau antara Baunya enak gitu. Baunya enak banget. bikin lapar. Atau mungkin buat mengenyangkan kali. Bisa juga. Jadi diet ya, buat diet. Jadi ya, kita ngendus aja, nggak usah makan ngendus asap. Tapi harus daftar dulu ternyata untuk mendapatkan adaptor ini ke web wakeupandSmell.bacon.com. Karena alat ini tidak tersedia di toko manapun. Oke, langsung aja ya didaftarkan saja ke wakeupsmell.com ya. Ini tidak dapat di toko-toko manapun. Hari Senin harga naik ya. Langsung ya. Kita mulai dagang Berapa? Mulai 199.999 rupiah. masih ditunggu. Satu penelpon lagi, harganya sudah naik ke 290. Ini malam-malam nih. Iya emang nih yang Gue pernah dulu. Pernah cobain ya? dia jago. Gitu. Susah loh tuh ngomong susah. Udah ngantuk tengah malam loh. Yang nonton siapa ya, Ti? Yang mana sih? Yang nonton siapa kalau tengah malam gitu? Dia tuh DJ. Ada kalau. Kan kerjanya malam-malam. Tapi dia udah tobat. Dia kan DJ sunatan sekarang. DJ lahiran. Tapi sebelumnya terima kasih ya Mario ya sudah datang ke sini ya. Thank you ya. Mudah-mudahan cepat sembuh, jangan sakit mulus-mulus. Iya, Besok buat sehat. sahabat pagi juga thank you ya sudah nemenin kita selama 1,5 jam ke depan. 1,5 jam ke depan, 1,5 jam. Kemarin. Tadi. Yang Yang tadi. Oke sahabat pagi seperti biasa saksikan terus pagi-pagi dari Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi hanya di Net TV.